Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik. Baca syarah ya, syarah. Masailnya sudah dua-duanya. Oh iya. Sekarang kita masuk ke syarah. Ini dilihat. Ada rincian dari musannif rahimahullah tentang keadaan-keadaan seorang yang dimasuki riya. Nah, kita baca. Selesaikan ini syarahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a fi riya'i tsumma qala babu min asy-syirki iradatul insani bi amalihi dunya. Baik, apa perbedaannya dua bab ini? Hah? Keduanya ini kalau diistilahkan oleh istilah mantiki ya, umum wa khusus mutlak. Ya, umum wa khusus mutlak. Di sana juga namanya umum wa khusus min wajh. Sudah pernah dapat? Sudah tahu? Iya, umum wa khusus mutlak. Dan umum wa khusus min wajh. Kalau umum wa khusus min wajh itu kullu ma'kulain. Iya, ijtama'a fi syai'in wahid wa farada kullu wahidin minhuma fi syai'in wahid. Itu namanya umum wa khusus min wajh. Dua hal yang dia bergabung di dua perkara, iya, yang bergabung di satu keadaan dan dia salah satu dan setiap satu dari keduanya ini bersendirian di satu keadaan. Ya kan? Seperti syukur wal hamd. Syukur wal hamd. Ya, kalau umum wa khusus mutlak, kullu ma'kulain ijtama'a fi syai'in wahid. Jadi keduanya ini bersatu di mana? Di satu keadaan. Tapi satu dari keduanya itu berbeda. Satu dari keduanya itu berbeda. Seperti al-madah wa al-hamd. Di sini masuk. Karena bab ma jaa fi riya dengan iradatul insan bi amali dunya ini sama-sama umumnya menginginkan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkhusus dari yang bab yang kedua ini khususnya karena dia lebih luas. Karena mencakup apa? Mencakup dunia, mencakup harta dan seterusnya, jabatan, dan seterusnya dari hal tersebut. Naam. I'lam anna al-ikhlas lillahi asasud din wa huwa at-tauhid wal ibadati wa huwa an yaqsud al-abdu bi amalihi kullihi wajha Allahi wa thawabah wa fadlah fayaqumu bi usulil iman as-sittah wa syara'il islam al-khams wa haqa'iqul imani allati hiya al-ihsan wa bi huquqillah wa huquqi ibadah wa huquqi atau semua itu atau semua mukminan mukminan laha qasidan biha wajhullahi wad darul akhirati la yuridu bidzalika riya wala sum'ah wala riyasa wala dunya wa bidzalika yatimmu imanuhu wa tauhiduhu. Ini masih menjelaskan awal bagaimana seorang itu meninggalkan riya, mengikhlaskan ibadah. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas itu apa pengertiannya? Tasfiyatul qalb atau tasfiyatul amal. Ahsan, itu dia. Tasfiyatul amal min iradati ghairillah. Bukan hati ya, tapi al-amal. Ahsan, amal. Ketahuilah ikhlas itu ikhlas lillahi asasuddin. Dia adalah pondasi dari agama. Wa ruhut tauhid wal ibadah. Dia ruh dari tauhid dan ibadah itu. Wa huwa, dan ikhlas sendiri yaitu ayaksudal abdu. Kalau ini ta'rif secara apa ini? Ta'rif bil misal. Ya. Yaitu ayaksudal abdu bi amalihi kullihi wajh Allah. Yaitu seorang memaksudkan seorang hamba memaksudkan dengan amalannya seluruhnya wajah Allah wa sawa wa fadlah. Fayaqumu, maka dia tegak bi usulil imani sittah, imanu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairi wa syarri wa syara'il islamil khams. Dan
syariat-syariat Islam yang 5, syahadah, salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Wa haqa'iqil iman allati hiya al-ihsan, dan hakikat keimanan yaitu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini semua masuk dalam hadis Jibril, ya, yang masyhur. Wa bi huquqillah wa huquqi ibadihi, dan tegak juga dengan hak-hak Allah SWT dan muamalahnya dengan manusia. Jadi jangan dia lupa juga haknya manusia ada pada dirinya. Ya, dia harus tunaikan. Berbuat baik, ya, jangan menyakiti dan seterusnya. Mukammilan laha, sebagai pelengkap untuk hal tersebut, yaitu dari tauhid itu iman, ibadah, qasidan biha, dan dia memaksudkan dengan hal tersebut wajah Allah wa darul akhirah. La yuridu bidzalika riya'an wala sum'atan wala riyasatan wala dunya. Tidak ada sama sekali. Kata beliau, bidzalika, dengan inilah yatim imanuhu wa tauhiduhu. Ini namanya ikhlas. Jadi dia mengharap wajah Allah dan tidak ada sedikit pun dalam maksudnya ini ada riya, ada sum'ah, ada riyasa, ada dunia. Berarti ini umum, ya? Ini umum. Ini umum. Baik, wa min a'zami ma yunafi hada mura'atun nasi wal amali li ajli wal amalu. Ini atau anunya semua, apa mubtada muakhirnya? Wal amalu li ajli madhihim wa ta'dhimihim awil amalu li ajli dunya fa hada yaqdahu fil ikhlas wa tauhid. Iya, dan yang dari perkara yang paling agung apa yang menafikan hada? Apa hada ini? Iya, ikhlas wa tauhid wal iman. Mura'atun nas, yaitu pandangan manusia, pujian manusia. Ya, wal amalu li ajli, dan beramal untuknya. Wa madhihim, wal amalu li ajli madhihim, dan beramal karena pujiannya. Ini yang dimaksudkan Nabi SAW. Ya. Wa ta'zimihim, dan bentuk pengakuan juga, ya. Masya Allah. Iya. Orang soleh, apa? Orang mutawwi' Islam. Al amal li ajli dunya, al amalu li ajli dunya, atau beramal juga karena dunia. Kata beliau, fahada, ini semua ini yakdahu, bentuk celaan atau bentuk pengurangan fil ikhlas wa tauhid. Iya. Al qadah itu celaan, cercaan pada tauhid. Bentuk pengurangan atau penghilangan secara asal dari tauhid itu. Sekarang beliau masuk menjelaskan tentang rincian dari riya itu, ya. Dan semuanya tidak ada yang bagus. Iya, karena riya itu pada hakikatnya adalah beramal dengan maksud pujian manusia. Ini menafikan tauhid. Cuma ada rincian-rinciannya. Iya, menjelaskan tentang riya ini masuk di golongan apa, dalam bentuk apa dan seterusnya. Nah, wa'lam anna riya fihi tafsilun. Wa in kana al-hamilu lil abdi 'ala al-amali qasda mura'atin nasi wastamarra 'ala hadzal qasdi al-fasidi fa amaluhu habitun wa huwa syirkun asghar wa yakhsha ay yatadarra'a bihi ila syirkil akbar. Iya. Yang pertama rinciannya. In kana al-hamilu lil 'abdi, kalau yang membawa untuk seorang hamba alal amal, terhadap amalan yang dilakukan adalah al-qasdu mura'atin nas, memang maksud untuk dipuji pandangan manusia, ya. Fayusalli fayaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhir rajuli ilaihi. Ini lihat, kata beliau, wastamarra ala hadzal qasd, dan dia terus menerus di atas keadaan seperti ini. Maksud ini, maksudnya setiap mau salat begitu, tidak ada yang lain. Kata beliau, fa amaluhu habitun. Iya, maka amalannya ini menjadi amalan yang tidak dianggap, terhapus dari apa yang dilakukan, tapi tidak diperintah untuk mengulang dari ibadah tersebut, terangkat dari zimmahnya, tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah SWT. Kata beliau, wa huwa syirkul asghar, tapi wa yakhsha ay yatadarra'a bihi ila syirkil akbar. Kalau dia terus menerus seperti itu sepanjang hidupnya, seperti kelakuan siapa? Orang munafik. Ya, idza qamu ila shalat qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini dia. Ya kan? Mereka inginnya apa? Ingin dipandang manusia saja. Di surah apalagi satu?
Walul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una an-nas. Iya. Mereka orang-orang yang mau dipandang oleh manusia. Iya. Itu sifat dari kaum munafikin, dan kaum munafikin jelas kufur atau bukan? Kufur. Sifat nifak seperti itu adalah kufuran. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يخلو عن الرياء بعمله فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. Iya, yang pertama, in kana al-hamilu lil 'abdi 'ala al-'amal iradata wajhi Allah ma iradati imra'atin nas. Ini dua digabung. Dia memang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu dia juga mau dipuji manusia. Kata beliau walam yaqla, dan dia tidak mencabut, dia tidak berlepas anir riya bi amalihi, mencabut hal tersebut, maksud tersebut tidak hilang dari riaknya dengan amalannya ini. Jadi dia terus dia keadaan seperti itu. Kata fadhahirun nusus aidan butlanu hadzal amal. Maka keadaan seperti ini juga dari zahirun nusus juga adalah dia amalan yang bukan amal. Man dalilnya? Man dalilnya ini? Ada yang bisa sebutkan dalilnya? Ini sudah kita sebutkan kemarin, toh? Di hadis apa? Hadis kudusi. Ya kan? Hadis kudusi. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, Ana agna syuraka ani syirki, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi. Lihat, siapa yang beramal, kemudian dia mensekutukan saya pada amalan itu dengan selain saya, berarti berjalan antara bersama Allah dengan selainnya. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkah. Taraktuhu wa syirkah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut tertolak karena Allah SWT tidak menerima hal tersebut. Tidak menerima hal tersebut. Iya. Kata Nabi SAW juga dalam hadis, ya nas akhlisu a'malakum, ikhlaskan hanya untuk Allah, jangan gabungkan dengan yang lain. Fa inna Allah la yaqbalu amala illa ma khalasa lah. Allah tidak menerima, berarti amalan tersebut tertolak. Amalan yang dilakukan yang diniatkan Allah dengan selainnya, maka amalan itu tidak diterima. Iya, amalan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di hadis yang kemarin. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan menyuruh idhabu ila man asyraka bih, man asyraka ma'iyya ghairi. Siapa yang kau menjadikan bersama saya ada syirikat. Iya, fanzuru hal tajidu indahum jaza. Lihat, berarti minta balasan di mana? Nah, siapa yang kalian jadikan sebagai syirikat Allah pada ibadah itu? Dari Allah tidak ada. Makanya minta ke sana. Ada atau tidak? Tidak ada. Iya, apa yang kalian dapat situ? Itu maksudnya bahwasanya amalan tersebut batil. Ini dari zahirun nusus. Taib. Sekarang yang ketiga, keadaan yang ketiga. Kan al-hamilu lil abdi 'ala al-amali wajha Allah wahda, walakin arda lahu riya fi asna'i amali fa in nafa'u wa khalasa ikhlasuhu lillahi lam yadurruhu wa in sakinuhu wa tama'anna ilaihi naqsul amali naqsul amali wa hasala li sahibihi min dafil imani wal ikhlasi bihasabi maqama fi qalbihi min ar-riya'i wa taqawwama al-amalu lillahi wa ma khalatuhu bi syaibati riya'i. Iya. Kata beliau, kalau yang membawa untuk seorang hamba terhadap amal adalah memang mengharap wajah Allah SWT semata, jadi ikhlas. Lakin a'arrada lahu riya'an fi asna'i amalihi, tapi ada riya di pertengahan amalannya. Fa in dafa'ahu wa khallasa ikhlasahu lillah lam yadur. Kalau dia menahan hal tersebut dan dia membersihkan keikhlasannya dari hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lam yadurru. Ini tidak membahayakan. Jadi kadang seperti itu ya. Iya, datang tapi dia menahan, tidak membiarkan dia
bersamanya sampai selesai ibadah, tidak. Wa in sakanahu wa tma'anna ilaihi, tapi kalau dia tenang, ya, tenang, ilaihi naqasul amal wa hasala li sahibihi min du'fil iman wal ikhlas. Jadi akan kurang amalannya, kemudian akan terjadi dari pemilik amal ini dari lemahnya iman dan ikhlas. Tapi bihasabi ma qama fi qalbihi min ar-riya, tapi sesuai dengan apa yang tegak pada hatinya dari riya, wa taqawwamal amal lillah, dan apa yang dia kadarkan amalan untuk Allah SWT, wa ma khalatahu min syaibatir riya, dan apa yang mencampurinya dari perangkat-perangkat dari riya itu sendiri. Ya, tapi dirinci oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, dan ini pendapat ya. Kalau dia tahan, maka dia tetap diberi balasan, tapi kurang dari apa yang dia ketika dia ikhlaskan hanya untuk Allah SWT dari amalan itu. Tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah merinci. Ya, dia merinci dari seorang kalau dia beribadah hanya untuk Allah kemudian masuk riya. Kalau amalan yang bersambung dari awal sampai akhir, seperti sholat, maka itu tidak diterima. Itu batal. Terhapus amalannya, tidak diterima dari sholatnya, tidak mendapatkan pahala sisi Allah SWT maksudnya. Ya, misalnya dia sholat, pertengahan sholatnya dia riya sampai habis. Ya, maka hal tersebut tidak diterima. Hal tersebut tidak diterima. Ya. Kemudian ini disebutkan seperti dia membatalkan niatnya. Ya, orang kalau sholat baru batalkan niat, sah sholatnya tidak sah. Ketika sholat baru dia membatalkan niat, sudah berhenti sholat deh. Tapi dia tetap tegak begini, maka dia ulang sholatnya dia. Itu kalau dia batalkan niat, karena niat itu syarat dari niat itu apa artinya syarat? Iya, apa yang dihadirkan dari awal sampai akhir, jangan dia hilangkan sampai selesai sholat. Niat itu bagian dari itu. Jadi kalau niat dari awal sampai akhir niatkan, jangan berhenti di tengah. Baru niat. Ini dibahas juga dalam permasalahan puasa. Ya kan? Seorang kalau puasa di tengah hari kemudian dia sudah batal mah deh. Sudah batal sudah. Ya kan, dia sudah niatkan untuk membuka apa? Membuka puasanya. Jadi jangan. Harus sabar. Panas bagaimanapun sabar, jangan kalau puasa sunnah ya gampang saja, sudah batal saya sudah. Tapi kalau puasa wajib dia batal tapi jangan dia makan. Jangan dia makan. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah SWT. Dia ulang. Ini dibahas. Jadi kalau ibadahnya bersambung maka itu tidak dapat. Tapi kalau ibadahnya terputus, misalnya dia sedekah, dia sedekah untuk si fulan, dia ikhlas, kemudian si fulan lain ini dia riya, maka yang satu diterima, yang satunya tidak diterima. Itu rincian. Jadi kalau amalan yang bersambung dari awal sampai akhir, maka kalau dia masuk kemudian dia tidak tahan, dia tidak hilangkan, malah dia enak-enak, maka apa yang dilakukan ini tidak masuk dicampur oleh riya. Ya, sebagian mengatakan dibalas dua rakaat pertama, tapi dia dibalas 2 rakaat terakhir. Jadi artinya kurang dari kesempurnaan dari ibadahnya. Maksudnya pahala yang didapatkan dari sholatnya itu kurang. Makanya dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, kurang amalannya. Maksudnya kurang pahala yang didapatkan dan menjadikan orangnya ini lemah dari keimanan. Tapi sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau riyanya ini dahsyat, maka sesuai dengan apa yang dibalas. Apa yang ditakdirkan untuk amalan dan apa yang ditakdirkan untuk amalan untuk Allah dan apa yang ditakdirkan untuk riya itu sendiri dalam amalan. Jadi dibedakan. Ini pendapat, tapi Ibnu Utsaimin merinci. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini, yang dia niatkan ibadah, sholat, kemudian di pertengahan dia muncul riya, kemudian dia biarkan, maka ini seakan-akan dia batalkan niatnya. Dia sudah bertekad untuk membatalkan sholatnya, berarti dihukumi apa? Dihukumi yang pertama, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, seperti orang yang seperti orang yang berniat dia ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah, untuk riya. Paham rincian di sini? Paham? Iya. Baik. Riya'u afatun adimatun wa yahtaju ila ilaji syadidi والتمرين النفسي على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأعراض الضارة
wal isti'anatu billahi ala daf'iha la'allallaha yakhlisul la'allallaha yakhlisul imanal abdu wa yahaqqaqu tauhidahu. Ini atau semua ya dari ilah ilaj syadid tamrin nafsi seterusnya. Kata beliau riya itu afatun azimah. Afa bentuk sesuatu yang membinasakan yang sangat agung. Riya afatun azimah. Kalau dalam belajar afatun azimah dalam belajar apa? Hal yang paling berbahaya ketika orang belajar apa? Penuntut ilmu. Kata Syekh Syekh Abdul Hakim Nakhbi masih di Yaman, tak kala selepas corona kalau tidak salah itu kita libur 3 bulan ditutup masjid itu. Kemudian dia pertama kali mengisi dars. Kemudian bertanya, untuk penuntut ilmu afatun azimah mahiyah, ditanya in kita ad-durus, terputusnya orang belajar itu afat azimah untuk penuntut ilmu. Kalau dia sudah putus belajar itu sudah bahaya. Akan masuk masa-masa futur di situ. Artinya jangan terputus. Dalam satu hari minimal ada dars umum, dars khos. Dia baca buku, dia murojaah. Tapi kalau dalam satu hari terputus, apalagi berhari-hari, berbulan-bulan, maka tunggu. Orang tersebut akan jauh dari ilmu. Itu disebutkan, itu nasihatnya. Orang yang berundang untuk meninggalkan belajar dan seterusnya. Itu afat azimah. Kalau di sini riya afatun azimah dari ibadah, dalam ibadah riya afatun azimahnya. Yahtaju yang dimana seorang hamba butuh untuk ilaj syadid, menyembuhkan dengan penyembuhan yang sangat, wa tamrin nafsi, bagaimana melatih jiwa terhadap ikhlas. Terhadap ikhlas. Kata Sufyan Ats-Tsauri ma alattu syai'an ashadda min niyati fa innaha tataqallab. Tidak ada yang paling dahsyat yang saya obati daripada niatku. Kenapa? Karena kata Sufyan Ats-Tsauri fa innaha tataqallab, karena ini berubah-ubah. Kadang ini. Jadi itu sesuatu yang saya obati yang paling dahsyat. Yang selalu saya obati setiap hari, harus ikhlas. Karena berubah. Bahkan disebutkan oleh Muhammad bin Munkadir, kata beliau, kabattu nafsi 40 sana hatta istiqamat. Saya melatih diri saya, jiwa saya di atas ketaatan, di atas keikhlasan 40 tahun sampai akhirnya istiqomah. Berapa tahun? 40 tahun dia latih dirinya bagaimana supaya tegak terus di atas keimanan sampai istiqomah 40 tahun. Sabarnya itu para imam. Kata beliau, wa mujahadatiha fi mudafa'ati khawatir riya wal a'rad al-dar, dan bagaimana seorang semangat untuk menahan dari khawatir itu sesuatu yang seorang tidak bisa lepas darinya. Khawatir itu adalah khawatiran. Kalau bahasa Indonesia khawatir sesuatu yang tidak pernah lepas dari seseorang, pasti ada. Tapi bagaimana seorang itu kalau datang seperti itu dia lepaskan, dia tahan, dia hilangkan. Ini khawatir. Jadi khawatir itu tidak seorang pun tidak pernah ada yang bisa lepas dari situ, pasti ada. Tapi beda-beda dalam orang menanggapi. Menerima dari khawatir itu beda-beda. Ada yang membiarkan, ada yang langsung dia. Jadi kan orang berpikir seperti ini, kemudian ada tiba-tiba muncul untuk terbayangkan dari suatu maksiat atau apa, langsung. Kan seperti itu sesuatu yang dimaafkan.
Kita berpikir melakukan maksiat itu kadang ada timbul, tapi bagaimana kita menanggapi hal tersebut itu beda-beda orang. Ada yang dia senang, bahkan ya menghayal lagi, tambah lagi. Ada yang dia langsung hilangkan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim memberi disebutkan di kitabnya di mana Thariqatul Mujtahidin kalau tidak salah, itu sebab-sebab seorang itu jatuh dalam maksiat dan terus-menerus berada di atas maksiat. Itu sebabnya apa? Sebabnya al-khawatir yang ada dalam jiwa seseorang. Dia datang, ketika datang untuk mau melakukan maksiat, ya kan? Dia tidak tahan, dia tidak hilangkan, tapi dia biarkan sampai masuk di mana? Masuk di pikiran. Ketika terfikirkan, dia tidak tahan lagi. Sehingga apa? Sudah ada tekad. Ketika sudah ada tekad, dia tidak bohong lagi. Sehingga dibuktikan oleh sudah diamalkan. Ketika diamalkan tidak mau berhenti. Akhirnya apa? Teruslah menerus seperti itu. Jadi semakin dia jauh, semakin susah. Jadi awal kali kalau datang langsung itu lebih gampang untuk dihilangkan. Tapi kalau sudah masuk di kepikiran, sudah itu sudah ada mau niat untuk melakukan. Setelah itu baru ada mau diamalkan ini sudah. Tekad kuat, sudah diamal dibuktikan oleh amalan. Kemudian setelah itu kalau sudah beramal, karena sudah enak, sudah teruslah. Dan itu lebih berat untuk ditinggalkan. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah memberi tertibnya bagaimana kenapa seorang banyak ketika melakukan maksiat itu terus menerus susah untuk hilang, karena itu di awal kali ini dia tidak bisa tahan, kecuali siapa yang Allah rahmati bisa. Qala rahimahullah taala wal aradir ad-dar. Dan perkara-perkara yang datang dia bisa menahan perkara-perkara yang datang dari yang berbahaya terhadap dirinya. Arad itu dari bahaya-bahaya. Muncul. Tapi membahayakan. Dia tidak bisa menahannya. Wal isti'anati billah, dan dia juga harus banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ala daf'iha, untuk menahan riya tersebut. Atau menahan khawatir tersebut. La'alla Allah yukhallisu imanahu. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan iman al-'abd wa yuhaqqiqu tauhidahu. Dan Allah atau seorang hamba mentahqiq dari tauhidnya. Ini afatnya, dan beliau memberi jalan keluar. Seorang harus banyak mengobatinya, kemudian melatih jiwa untuk ikhlas, kemudian berusaha keras untuk menahan dari keinginan yang muncul dalam diri untuk riya. Kemudian banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan keimanan seorang hamba, dan seorang hamba tersebut bisa mentahqiq tauhid. Nah, sekarang rincian dari amalan. Amal amalu li ajli dunya wa tahsilu afdaliha. Fa in kanat iradatul abdi kulliha li hadzal qasdi wa lam yakul lahu iradatul liwajhillahi wa darul akhirati fa hadza laisa lahu fil akhirati min nasib. Kata beliau, adapun amalan karena dunia dan bentuk untuk mendapatkan dari a'rad, maksud-maksudnya, maksud dunia seperti jabatan, atau dari harta dan seterusnya, atau perempuan, Kata beliau, fa in kanat iradatul 'abdi kulliha, atau kulluha, li hadzal qasd, kalau keinginan manusia seluruhnya untuk maksud ini, yaitu karena dunia saja, atau apa yang bisa didapatkan dari dunia, dari maksud dunia seperti perempuan dan seterusnya. Walam yakul lahu iradatun liwajhillah, dan tidak ada untuknya maksud untuk Allah Subhanahu wa taala, wad-darul akhirah, dan akhirat sama sekali. Kata beliau, fa hadza laisa lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagiannya di akhirat. Ini masuk dalam ayat, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itu masuk juga dalam hadis.
Diriwayat Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dari sahabat Abu Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, "Faman amila amalan akhirah." Siapa yang beramal dengan amalan akhirat, li dunya, tapi untuk dunia. Jadi beramal akhirat untuk dunia. Lam yakun lahu fil akhirah nasib. Tidak ada untuknya di akhirat bagian. Ya. Jadi memang maksudkan ibadah untuk dunia, maka tidak ada untuknya bagian. Ya. Ini masuk dalam ayat, tidak ada, kalau tidak ada untuknya bagian berarti itu sifat dari orang kafir. Bisa saja itu masuk dalam syirik akbar. Naam. Kedua, وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من المؤمن فان المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. Iya. Dan amalan ini kata beliau memberi tambih. Yang di atas ini amalan kata beliau ala hadal wasf. Di atas sifat seperti ini yang sama sekali tidak menginginkan apa Allah, yang dia hanya menginginkan apa? Akhirat saja. Apa dunia saja. Kata beliau la yasdur min mu'min, ini tidak ada dari mukmin. Makanya ini dari orang-orang munafik saja. Iya. Orang-orang munafik, kenapa mereka mau bertauhid, ya, mau beramal, berjihad, itu karena supaya mereka aman dari perang. Supaya manusia dari kaum muslimin itu bermuamalah dengan dia dengan muamalah kaum muslimin, bukan muamalah dari kaum kafirin. Karena beda ya, muamalah dengan kaum muslimin itu beda dengan muamalah dari orang kafir. Makanya dia mau beramal seperti itu, puasa juga, ya. Iya, asqalus salati 'alal munafiqina, as-salatul fajr wa salatul isya. Kenapa berat? Karena mereka kalau mau ibadah itu cuma mau aman dari manusia saja. Tapi tak kala datang malam tidak dilihat, maka berat dia, aduh, harus sholat lagi, padahal tidak ada manfaatnya untuk dunia. Dia mau sholat kalau ada manfaatnya untuk dunia. Nah, maka ini dikatakan tidak keluar tidak keluar dari mukmin, kecuali dari orang munafik saja. Kata beliau, fa innal mu'min, karena seorang mukmin itu walau kana dhaif iman, walaupun dia selemah-lemah iman, ya, selemah-lemah imannya, la budda yuridallahu wa dar akhir, pasti ada keinginan untuk Allah dan hari akhirat. Bagaimanapun lemahnya, ya. Nah, wa amma man amila al-amala li wajhi llahi wa li ajli dunya wal qasdani mutasawiyani aw mutaqariban fa hadha wa in kana mu'minan fa innahu naqisul imani wat tauhidi wal ikhlasi wa amaluhu naqisul li faqdihi kamalul ikhlasi. Iya, kamalul ikhlasi. Kata beliau, adapun yang beramal amalan akhirat karena wajah Allah dan mengharapkan dunia, maka keduanya ini mutasawiyan atau mutaqariban wal qasdani, dan dua maksud ini sama atau dekat. Fa hada wa in kana mu'minan fa innahu naqisul iman wat tauhid wal ikhlas. Iya. Wa amaluhu naqis li faqdihi kamal al ikhlas, karena amalannya ini kurang karena dia menghilangkan kesempurnaan dari keikhlasan itu, karena dia mengharapkan apa? Iya. Amalan akhirat untuk Allah dan dunia, untuk Allah dan dunia. Ini semakna dengan yang tadi ya, yang di amalan karena riya, amalan karena riya. Ya. Ini masuk dalam keumuman hadis. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, ana aghna syuraka 'ani syirk, man 'amila 'amalan ma'iya fihi asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini sama. Masuk dalam keumuman ayat. Artinya amalannya ini tapi sebagian mengatakan boleh saja, karena di surah Al-Baqarah itu ada tatkala pergi berhaji, kemudian di situ apa? Wabtagu fadlan min rabbikum laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tatkala berhaji dikatakan tidak ada juga dosa untuk kalian mencari keutamaan dari Rabb, maksudnya mencari apa yang kalian dari berhaji, tapi ikut juga berdagang kemudian dan selainnya. Ya. Ini kalau dimaksudkan dari perkara akhirat yang ikut padanya dunia. Ini maksud kalau dimaksudkan, ya. Tapi kalau ikut sebagai tawabi sebagaimana disebutkan setelahnya, maka ini tidak ada. Bahkan itu adalah bentuk sesuatu yang bagus karena bisa menguatkan seorang di atas keimanan itu, seperti yang dicontohkan nanti. Dan dikasih alasan juga kenapa boleh seperti itu. Nah, terakhir.
Wa amma man amila lillahi wahdah wa akhlasa fi amalihi ikhlasan tamman walakinahu ya'khudhu ala amalihi ju'lan wa ma'luman yasta'inu bihi ala al-amali wad dini kal ju'alati allati tuj'alu ala a'malil khairi wa kal mujahidil ladzi yatarattabu ala jihadati ghanimati aw rizqi jihadihi ghanimatan atau ghanimatun aw rizqun. Terus kal auqaf allati tuj'alu ala al-masajidi wa madarisi wal wadha'if diniyati liman yaqumu biha fa hadha la yadurru akhdahu fi imani la yadurru akhduhu fi imanil abdi wa tauhidihi bi qawlihi lam yurid bi amalihi dunya wa innama arada dinu wa qasdu ayyakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamid din. Iya, kata beliau, adapun amal untuk Allah semata, kemudian dia mengikhlaskan pada amalannya dengan keikhlasan yang sempurna, walakinnahu ya'khudhu, tapi dia mengambil ala amalihi ju'lan. Iya. Terhadap amalannya ini sebagai upah wa ma'luman yasta'inu bihi 'ala al-'amal ad-din, dan dia gunakan hal tersebut untuk beramal dan untuk agama sendiri. Jadi dia ambil itu sebagai bentuk, dia gunakan sebagai hal yang bisa mendukung dia atau bagaimana membantu dia untuk selalu tegak di atas hal tersebut. Kata beliau, kaju'alat allati tuj'al 'ala al-'amal khair. Ya, seperti upah-upah yang dijadikan untuk terhadap orang yang beramal dengan amalan kebaikan. Wa kal mujahid, seperti juga orang berperang yang tegak atasnya dari terhadap jihadnya ghanimah dan rizq. Ya kan, kalau dia berjihad ghanimah. Ya, dapat ghanimah. Ghanimah itu harta yang diambil melalui apa? Melalui peperangan. Ya, dia berperang kemudian dia dapat. Kalau fei itu diambil dari orang kafir tapi tidak dengan peperangan. Jadi seorang mendatangi tempat kaum musyrikin kemudian dia lari, ditinggal hartanya, itu namanya fei. Kata beliau, wa kal auqaf allati tuj'al 'ala al-masajid wal madaris wal wadha'ifi ad-diniyah liman yakum biha. Seperti juga wakaf-wakaf yang ditetapkan di mana? Di masjid. Ya, dan sekolah-sekolah atau siapa yang tegak dengannya, maksudnya seorang yang ada pengatur di situ, struktur organisasi seperti itu, ya, yayasan, kemudian ditempatkan di situ, maka dia boleh mengambil siapa yang bisa tegakkan dari masjid, seperti yang membersihkan, kemudian dari sekolah yang mengajar, ya, kemudian dari yayasan juga siapa yang mengatur hal tersebut, seperti itu. Iya. Itu dari hal yang amalan bisa untuk agama, ya, karena itu masjid ibadah. Madaris juga mengajarkan ilmu agama, yayasan juga yang mendukung dari program-program yang di dalamnya ada penyebaran ilmu, masuk semua. Fa hadza la yadurru akhduhu fi imanil 'abdi wa tauhidi. Ini tidak membahayakan pada keimanan dan tauhidnya seorang hamba, likaunihi lam yurid bi amali dunya, karena tidak ada. Dia cuma ambil sebagai penopang saja untuk dia tetap bisa melakukan hal tersebut. Iya. Wa inna ma'rur, jadi tidak ada maksud, ya. Kalau yang kedua, yang pertama, yang sebelumnya tadi itu ada maksud. Kalau ini tidak ada. Iya. Ini tidak ada. Diberi, tapi dia tidak minta. Iya. Diberi, sudah. Kata beliau, inna ma'rur din, tidak lain mereka hanya menginginkan agama, wa qasdu ayyakuna ma hasala lahu mu'inan, dan dia memaksudkan wa qasada ayyakuna, dan dia memaksudkan bahwasanya apa yang terjadi untuknya itu apa yang didapatkan untuknya mu'inan lahu ala qiyamiddin, dijadikan sebagai sesuatu yang membantu dia untuk menegakkan agama. Maksudnya kalau dia pengajar misalnya, dia dapat, ya dia jadikan, saya pun beli bensin. Kalau tidak bensin, tidak bisa sini. Ya kan? Makan juga. Iya. Dan bagaimana dia supaya meminimaliskan waktu. Misalnya seorang pengajar. Iya, kalau dia pengajar, otomatis dia harus siapkan waktu. Sedangkan dia punya keluarga. Iya. Bagaimana cara dia waktu dia punya keluarga untuk kehidupannya? Bagaimana caranya?
jadi ditutupi dari situ. Nah, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia memang maksudkan, jadi dia tidak mau mengajar atau apa kalau tidak diberi. Nah, itu sudah salah. Walaupun dia alasan ya karena saya punya keluarga begini-begini, tapi meninggalkan mengajar, itu perkara yang mungkin walaupun sebenarnya ada perselisihan ya, apakah boleh mengambil upah untuk khutbah misalnya, ceramah, itu perselisih. Kalau boleh saja, tapi yang jadi masalah itu bagaimana kalau dia tujuannya itu jadi masalah. Sebagaimana disebutkan para ulama. Taib, terakhir. ولهذا جعل الله في أموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك. Iya. هذا التفسير يبين لك حكم هذه المسألة يبين حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم. Qala, kata beliau, oleh karena itu Allah SWT menjadikan harta-harta dari syariat seperti zakat dan harta-harta fai, itu harta yang dirampas tidak dengan berperang dan selainnya, itu sebagai bagian yang besar untuk orang yang tegak dengan wadhaif ad-diniyah wa dunyawiyah nafi'ah, membantu yang berfungsi untuk mengatur dari perkara dunia atau dunia yang bermanfaat menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Kama qad urifa tafasilu dzalik, berlalu tadi. Kata beliau, fa hadha tafsilu yubayyin laka hukma hadhihi mas'alah, dan perincian ini menjelaskan untukmu hukum dari masalah ini, kabiratis sya'n, yang sangat besar kepentingannya, dan wa yujibu laka an tunzila al-umur manazilaha wallahu alam, dan mewajibkan untukmu menempatkan perkara ini pada tempatnya, jangan ditaruh bukan pada tempatnya. Artinya kalau seperti ini, seorang kalau mau ibadah pada perkara ibadah yang diharapkan wajah Allah, maka niatkan wajah Allah. Pada perkara dunia yang diinginkan harta, maka tidak ada masalah. Itu maksudnya. Seorang wajib untuk menempatkan perkara pada tempatnya. Amalan akhirat diniatkan akhirat, amalan dunia maka ambil dunia di situ. Itu maksudnya. Ya. Baik, selesai kita dari rinciannya. Ini bagus rinciannya supaya karena masing-masing memiliki hukum dari keadaannya, apakah ini syirik akbar atau syirik asghar, hukum dari pahala yang didapatkan ketika seorang dimasuki riya atau meniatkan karena dunia, bagaimana keadaannya. Tapi dari sisi apakah dia ibadahnya ini diulang atau tidak, itu tidak ya. Itu tidak. Karena seandainya diulang, maka orang munafik yang berislam pada saat itu itu kan disuruh ulang apa? Disuruh dan dia seperti muamalahnya orang kafir. Seperti kisah dari siapa? Yang masuk Islam. Siapa lagi namanya? Saya lupa. Sahabat yang dalam hadis, fa in aslamta falakama aslafaka minal amal. Jadi kalau kau sudah berislam, maka untukmu pahala apa yang telah kau lakukan dari amalanmu itu yang dulu. Jadi maksudnya ketika dia melakukan kebaikan di zaman dia belum Islam, ketika dia berislam, maka pahala yang dilakukan ketika sebelum Islam itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT firman, illal ladzina amanu, illal ladzina tabu wa amanu, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kalau sudah bertobat, maka Allah ganti dari kejelekan-kejelekan dulu itu kebaikan-kebaikan. Maka apa yang dilakukan
Kalau saja kejelekan yang dibantu dengan kebaikan, lalu bagaimana lagi memang kebaikan dilakukan. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pas ya. Baik, alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.